Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Keluaran 17 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, "Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek." Dalam suatu peperangan melawan bangsa Amalek, Musa naik ke puncak bukit untuk berdoa, sementara Yosua yang ditugaskan untuk memimpin peperangan. Uniknya, ketika Musa berdoa mengangkat tangan, maka kekuatan ada di pihak bangsa Israel. Namun ketika Musa menurunkan tangan, maka bangsa Amaleklah yang lebih kuat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kekuatan kita sebenarnya bukan terletak pada akal kita yang cerdik, yang cerdas, atau yang teliti. Bukan juga terletak pada kemampuan bekerja kita yang terampil, atau koneksi kita yang banyak, dan keuangan yang aman. Kekuatan kita sesungguhnya terletak ketika kita mengangkat tangan. Saat kita mengangkat tangan, maka kita sedang mengarahkan hati pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk campur tangan dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Saat itulah kekuatan surga dalam nama Tuhan Yesus diturunkan. Seberapa kita hari-hari ini dalam pergumulan yang kita hadapi, kita bersedia angkat tangan, mohon pembelaan Tuhan atas setiap masalah hidup kita. Atau kita masih berusaha ke sana kemari mencari pertolongan manusia. Saatnya kita mengangkat tangan, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pembelaan Tuhan, mohon Tuhan untuk campur tangan atas hidup kita. Dalam kesesakan yang kita hadapi, tidak ada salahnya dalam waktu-waktu doa pribadi kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan sambil naikkan doa kita, ditambah dengan pujian dan penyembahan, atau dilengkapi dengan mengucapkan firman Tuhan yang kita ketahui. Tidak usah memasalahkan, gereja saya tidak mengajarkan angkat tangan kalau berdoa. Pagi hari ini kita tidak sedang meributkan ajaran gereja, tapi seperti orang yang pasrah, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda orang menyerah, dia mengangkat tangan. Satu kali, seperti biasa, saya harus pulang ke kota Madiun untuk mengunjungi istri dan anak saya. Karena mereka ada di luar kota, saya di Surabaya. Saya harus kunjungi mereka waktu itu 2 minggu sekali. Setiap hari Sabtu. Waktu itu Sabtu masih belum libur di tempat kami bekerja. Hari itu saya dalam kondisi tidak berdaya soal keuangan. Uang yang ada di dompet cuma 50.000. Saya sudah kabar istri, maaf minggu ini saya belum jadi pulang karena tidak ada uang. Uang 50.000 bisa untuk apa? Tidak ada artinya. Hanya sekali jalan dan tidak berarti untuk ketemu keluarga. Hari itu di sekolah kami sedang ada pelajaran pramuka. Semua murid ada di lapangan. Saya ada di kelas sendirian, ditemani satu orang murid yang sedang sakit sehingga dia tidak bisa ikut pelajaran pramuka, kegiatan pramuka di luar atau di lapangan. Di kelas itu, di meja guru, saya duduk, saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya mengangkat tangan dan berkata, "Tuhan, hari ini saya terpaksa tidak bisa kunjungi istri dan anak. Tidak ada uang Tuhan, mau bagaimana? Uang 50.000 ini nggak ada artinya. Paling cuma untuk makan saya sendiri di sini 1-2 hari saja. Setelah itu nggak tahu saya harus bagaimana." Saya tidak mengeluh, saya cuma sampaikan kondisi saya pada Tuhan. Usai berdoa, saya melihat ada WA masuk. Saat itu ada seorang ibu yang tinggal jauh di luar pulau.
Beberapa kali kami pernah mendoakan ibu ini untuk hal ekonomi yang tidak bisa beliau atasi. Saya tahu beliau seorang yang tidak berdaya soal ekonomi. Banyak mengalami tagihan-tagihan yang tidak berdaya yang harus dibayar. Demikian pun kami juga sudah lama tidak komunikasi. Tapi siang itu tiba-tiba beliau teringat dengan saya. Lalu transfer sejumlah uang yang ketika saya lihat dari WA yang beliau kirimkan, jumlahnya 500.000. Berarti 10 kali lipat dari uang yang saya miliki saat itu. Tidak terasa air mata saya keluar. Murid saya sampai bertanya, "Pak, kok menangis? Kenapa?" Saya berkata, saya menangis karena ada berkat Tuhan untuk saya. Segera saja, siang itu juga jam 11, saya pulang dari mengajar, saya memacu sepeda motor saya untuk menuju ke kota Madiun. Sebelumnya uang 50.000 yang saya miliki, saya gunakan untuk beli bensin botol eceran 2 liter. Waktu itu bensin masih seharga 9.000 untuk di botol eceran. Dengan penuh sukacita saya melepas rindu dengan keluarga karena ada bekal uang yang cukup. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi kami. Dalam setiap pergumulan kita, angkat tangan, minta pertolongan Tuhan. Maka akan terjadi saat kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong, membela, mengangkat, dan memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya turun pertolongan-Mu atas setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan masing-masing yang dihadapi. Apapun itu dan siapapun mereka. Kami angkat tangan Tuhan, tanda kami menyerah. Lepaskan ya Tuhan yang terikat, kuatkan yang lemah, dan pulihkan yang dalam kesesakan. Kami percaya, pertolongan Tuhan kami terima saat ini dan hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kuasa yang ajaib dari mengangkat tangan. Salam dari Sauki Rarjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.